Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin, segala sesuatu hal, persoalan yang penting, la yubda'u bismillah, lalu tidak diawali dengan bismillah, bahwa aqta', maka perbuatan penting itu akan terputus. Dalam riwayat yang lain, bahwa abtar, perbuatan penting itu tidak barokah. Berdasarkan hadis ini, maka manakala kita melakukan sesuatu, apapun perbuatan itu, selagi perbuatan itu adalah baik, maka awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah perbuatan baik sekecil apapun itu, bila diawali dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, dia akan mendatangkan keberkahan. Namun sebaliknya, sekalipun perbuatan itu besar, amalan itu besar, tapi tidak diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta', maka terputuslah keberkahannya. Bahwa abtar, tidak ada keberkahannya. Jadi sekali lagi, awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terkait dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ada satu kisah menarik di dalam kitab An-Nawadir. Kitab An-Nawadir ini dikarang oleh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi ini hidup di zaman tahun 1070 Hijriah. Nah, di dalam kisahnya, di dalam kitabnya diceritakan, dulu di zaman tabi'in, hiduplah seorang pemuda dan pemudi dari orang Yahudi. Jadi seorang pemuda ini sangat cinta kepada seorang perempuan, tergila-gila. Dia sama-sama Yahudi, tergila-gila. Pokoknya makan tak enak, tidur tak nyenyak, mata merah, bukan karena kurang tidur, hanya memikirkan perempuan itu saja. Nah, gitu. Pokoknya tidak enak gitu. Lalu laki-laki Yahudi ini datanglah kepada salah seorang tabi'in, dan ketika itu adalah sangat terkenal keilmuannya, yaitu yang bernama Atha' Al-Akhbar. Sebenarnya namanya itu adalah Atha' bin Rabah. Beliau adalah seorang ulama besar yang sangat terkenal di masa tabi'in, kekhalifaan. Dan datanglah kepada Atha'. Lalu dia ceritakan kepada Atha'. Nah, seorang Yahudi ini tergila-gila kepada perempuan. Lalu apa tindakan yang dilakukan oleh Atha' sebagai seorang ulama yang dimintai pendapatnya? Ada apa dengan diri saya sehingga tergila-gila kepada perempuan itu? Akhirnya seorang ulama besar Atha' ini menulis di atas kertas kata-kata bacaan Bismillahirrahmanirrahim.
lalu diberikan kepada pemuda Yahudi tadi untuk dimakan, ya kan? Kertas tadi yang bertulis Bismillah dimakan. Lalu setelah itu pemuda Yahudi itu mengatakan, wahai Tuan Atta, setelah memakan kertas yang bertuliskan Bismillah, saya merasakan ketenangan dalam batin saya, dan seolah-olah saya merasa sudah tidak mengingat perempuan itu lagi. Saya merasakan ada cahaya yang masuk ke dalam hati saya. Akhirnya pemuda Yahudi itu memeluk Islam. Tak lama kemudian, perempuan yang dicintai oleh pemuda Yahudi tadi datang kembali kepada ulama besar Atta. Dia mengetahui bahwa pemuda Yahudi kekasihnya sudah memeluk Islam. Akhirnya dia juga minta pendapat kepada ulama tadi. Wahai Tuan Atta, saya merasa kegelisahan yang amat, dan rasanya tidak tenang. Katanya di surga itu tenang. Di mana surga itu? Lalu Atta menjawab pertanyaan perempuan Yahudi tadi. Kata Atta, kalau ingin masuk surga, terlebih dahulu kau harus membuka pintu surga itu dulu. Bagaimana caranya saya membuka pintu surga itu? Tanya perempuan tadi. Lalu dijawab oleh Atta, ulama besar yang hidup di masa tabi'in ya. Kata Atta, kau bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu perempuan itu ikut membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca kalimat itu, perempuan itu merasakan ada sesuatu yang ada cahaya yang masuk ke dalam hatinya, membuat batinnya menjadi tenang. Lalu perempuan itu kembali pulang ke rumahnya. Lalu malam harinya perempuan itu bermimpi bahwa dia masuk ke suatu tempat yang sangat indah, yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, di mana bangunan-bangunan gedungnya, kubah-kubahnya terbuat dari emas, dan salah satu kubah mereknya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, terdengarlah suara yang mengatakan, benarlah apa yang engkau ucapkan, inilah tempatmu. Subhanallah. Ketika itu dia langsung terbangun, terjaga, dan ya Allah, ya Tuhan, kenapa engkau keluarkan aku dari kenikmatan surga itu? Kembalikan aku masuk ke dalam surga itu. Lalu dia ceritakan peristiwa mimpinya itu kepada ulama besar yang bernama Atta al-Akhbar. Lalu kata Atta, itulah kenikmatan yang Allah sedikit berikan kepadamu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu perempuan itu pulang kembali ke rumahnya. Dia siang malam berdoa pada Allah, ya Allah, janganlah engkau keluarkan aku dari nikmat-Mu, dari surga-Mu. Keluarkanlah aku dari kesulitan-kesulitan hidup dunia ini. Keluarkan aku dari ketidaktenangan dan ketidaknyamanan dunia ini.
setelah berdoa rumahnya roboh menimpa perempuan tadi lalu meninggal. Ternyata Allah memberikan rahmat dengan meninggalnya dalam ingin berjumpa. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih. Dia ingin bertemu dengan Allah, ingin mendapatkan ketenangan di dalam surganya Allah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu saudara-saudara, setiap perbuatan kita awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah akan bertambah keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.